Oke, kita kembali lagi. Hari ini kita bakal ngebahas salah satu topik paling fundamental dalam sejarah Islam di Jawa, Wali Songo. 9 wali yang kita kenal sebagai penyebar Islam di Tanah Jawa. Tapi tunggu dulu, ada sebuah narasi baru yang dasarnya dari bukti-bukti naskah kuno yang menantang semua cerita yang mungkin udah kita hafal di luar kepala. Nah, ini dia inti permasalahannya. Selama ini seolah-olah ada dua versi Wali Songo. Di satu sisi, mereka itu tokoh sakti mandraguna yang penuh keajaiban. Tapi di sisi lain, ada gambaran mereka sebagai ulama yang super ketat, yang lurus banget dalam menjalankan syariat. Jadi, yang mana yang benar? Coba deh kita lihat perbandingannya, kontras banget kan? Legenda yang populer ngegambarin mereka sebagai wali yang fleksibel, yang pakai budaya lokal buat dakwah. Tapi bukti-bukti tekstual yang baru dikaji nunjukin hal yang sebaliknya. Mereka justru cendekiawan yang keras menentang pencampuran ajaran. Yuk kita bedah satu-satu. Oke, kita mulai dulu dari versi cerita yang paling kita kenal, yang diceritain turun-temurun, yaitu legenda Wali Songo sebagai tokoh-tokoh mistik. Nah, untuk ngerti legenda ini, kita harus paham dulu pangkungnya, yaitu budaya kejawen. Seperti yang dijelasin di sumber kita, kejawen itu adalah cara pandang yang sangat menghargai perpaduan, mencari harmoni dengan cara menyatukan berbagai kepercayaan. Disinilah tanah subur tempat legenda Wali Songo itu tumbuh. Nah, dari rahim kejawen inilah lahir cerita-cerita yang kita semua tahu. Para wali yang punya kesaktian luar biasa, bisa melakukan mujizat, dan yang paling penting, mereka pakai media budaya kayak wayang dan gamelan untuk nyebarin Islam. Pendekatannya itu memadukan, bukan melawan kepercayaan lokal yang sudah ada. Tapi, disinilah ceritanya jadi menarik. Narasi legendaris ini mulai dipertanyakan. Sekarang, mari kita beralih ke titik balik dari pembahasan ini. Penemuan dan analisis ulang naskah-naskah kuno. Jadi, menurut sumber yang kita kaji, para sejarawan sekarang punya pandangan yang beda banget soal Wali Songo. Dan seluruh argumen mereka ini berpusat pada dua naskah kuno yang sangat spesifik. Coba deh dengerin kutikan ini. Ini diduga dari Sunan Bonang. Terdengar tegas banget kan? Sama sekali nggak ada kompromi. Beliau menyerukan untuk melarang inovasi agama. Ini sikap yang 180 derajat beda dari citra wali yang akrab sama budaya lokal. Bukti kedua ini bisa dibilang lebih kuat lagi. Ada naskah namanya Kropak Ferrara, dan isinya itu catatan sidang dewan para wali. Tapi mereka di sana bukan lagi diskusi cara memadukan budaya loh. Mereka justru lagi mengadili ajaran ulama lain dan menyatakannya sesat. Ini menunjukkan peran mereka sebagai penjaga kemurnian ajaran Islam. Dan yang lebih mengejutkan lagi, naskah-naskah ini nunjukin kalau Wali Songo itu punya dasar keilmuan yang dalam banget. Mereka merujuk ke kitab-kitab klasik Islam Sunni yang sangat dihormati. Ini bukti kalau mereka itu ulama terpelajar, bukan cuma sekedar tokoh mistik. Oke, kalau gitu, ajaran mereka sebenarnya seperti apa sih menurut naskah-naskah ini? Yuk kita lihat lebih dalam apa yang disebut doktrin Islam murni yang mereka ajarkan. Kunci buat memahami ajaran mereka menurut sumber ini ada di satu kata, bid'ah. Ini adalah penolakan tegas terhadap segala bentuk inovasi atau penambahan dalam praktik agama yang gak ada dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah. Titik. Dan sikap ini kelihatan banget dari ajaran spesifik mereka. Mulai dari sholat yang harus ketat, bayar zakat, sampai larangan keras soal judi, minuman keras, bahkan perdagangan alat musik. Ini jelas ngegambarin praktik agama yang sangat ortodoks dan disiplin. Dan disinilah argumen dari bukti tekstual ini mencapai puncaknya. Sumber ini mengungkap ada daftar 10 perbuatan yang bisa membatalkan keislaman seseorang. Dan daftar ini konon diajarkan oleh Wali Songo. Yang paling bikin kaget, coba deh lihat. Betapa miripnya daftar ini dengan ajaran yang baru muncul berabad-abad kemudian dari seorang tokoh reformis Puritan yang sangat terkenal. Kesamaan konsepnya luar biasa, sulit banget untuk diabaikan. Nah, ini semua pasti memunculkan satu pertanyaan besar di benak kita. Kalau bukti tekstualnya kayak gini, kenapa cerita yang kita kenal selama ini beda banget? Kok bisa sejarahnya belok setajam itu? Sumber ini menawarkan sebuah kronologi yang cukup dramatis. Awalnya, di era Kesultanan Demak, ajaran murni Wali Songo ini berkembang. Tapi, setelah Demak jatuh dan Mataram yang ideologinya kejawen naik tahta, peta politiknya berubah total.
Puncaknya adalah tragedi pembantaian ribuan ulama Puritan oleh Amangkurat I. Nah, setelah peristiwa itu, sejarah pun ditulis ulang oleh para pujangga keraton untuk menciptakan narasi baru yang cocok dengan ideologi penguasa saat itu. Jadi, intinya begini. Argumen utama dari sumber ini adalah bahwa citra Wali Songo yang kita kenal luas itu bukanlah rekaman sejarah apa adanya, melainkan sebuah ciptaan politik. Sebuah cerita yang sengaja dibuat untuk melegitimasi perpaduan antara Islam dan kepercayaan kejawen yang jadi ideologi resmi negara pada masa itu. Dan ini membawa kita ke sebuah pemikiran akhir. Kisah Wali Songo ini jadi pengingat yang kuat banget tentang bagaimana sebuah cerita sejarah itu bisa dibentuk, diubah, bahkan diciptakan oleh kekuasaan. Ini mendorong kita untuk bertanya lagi, seberapa banyak dari sejarah yang kita yakini sebetulnya adalah cerita versi pemenang? Sebuah pertanyaan yang menarik untuk kita renungkan.